dari 100 muzaki cuma 12 yang bayar zakat dari lembaga. Nah, pemetaan itu penting karena kita nanti betul. bisa menghitung Potensi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Prof. Radit, di depan saya ada sahabat saya, ada teman diskusi dalam ekonomi syariah, sama-sama kita mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia dan di dunia. Beliau adalah Dr. Irfan Shauqi Baik yang sekarang mendapat amanah menjadi Dekan FEM, Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Institut Pertanian Bogor. Assalamualaikum Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coba lagi. Seminggu lalu saya baru jumpa dengan beliau di Jakarta. Alhamdulillah sekarang berjumpa di UNER. Alhamdulillah. Sengaja saya ingin berdiskusi dengan Pak Irfan karena saya ingin tahu dan rasanya teman-teman juga kepingin tahu karena beliau adalah kreator dari indeks-indeks yang ada di Basnas, ya. Basnas ada namanya Pusat Kajian Basnas dan beliau orang pertama Pak ya yang menjadi ketua atau direktur di Puskas Basnas ini. Nah, kita akan cerita tentang Pusat Kajian Basnas, apa yang dilakukan, kemudian impact-nya seperti apa, bagaimana orang di luar Indonesia yang kemudian bisa belajar banyak dari Puskas Basnas. Kemudian lebih spesifiknya nanti kita akan bicara tentang indeks-indeks yang sudah dibuat yang mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk kemudian skripsi tentang membuat indeks, tesis membuat indeks, kemudian disertasi juga membuat indeks. Oke Pak Irfan, Pusat Kajian Basnas ya. Ini tentunya sepanjang yang saya tahu ya, koreksi kalau saya salah, ini adalah hadirnya itu saat Anda masuk di Basnas menjadi ya masuk jadi inilah apa anggota Basnas. Benar atau tidak dan bagaimana kemudian inisiasi bahwa itu menjadi penting ada di Basnas? Silakan. Ya. Jadi ide pertama kali memang ini muncul di 2016 ya, Prof. Radit. 2016 ya. Jadi Basnas pada saat itu baru menyelesaikan proses transisi kepemimpinan dari Pak Didin Hafidudin ke Pak Bambang Sudibyo. Nah, pada saat itu Bambang Sudibyo. Dan Pak Bambang Sudibyo ingin mendorong proses akselerasi percepatan pertumbuhan pengelolaan zakat. Nah, kemudian karena background beliau yang mantan Menteri Pendidikan, betul, dan juga akademisi, nah sehingga kemudian beliau ingin mencoba untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan zakat, tapi basisnya adalah riset. Nah, jadi karena itu saya dipanggil, kita berdiskusi. Dan waktu itu juga ada Pak Arifin Purwakananta. Pak Arifin, nah, beliau berdua mendorong dan kemudian disetujui oleh semua anggota Basnas. Nah, sehingga pada bulan Agustus, nah kemudian diresmikanlah namanya Pusat Kajian Strategis, atau disingkat dengan Puskas. Dan dari proses diskusi itu, beliau memberi target, bisa nggak ada instrumen kebijakan gitu yang bisa diukur dan diperbandingkan, sehingga kalau bisa diukur dan diperbandingkan kan kita bisa melihat progresnya, betul. Naik enggaknya atau malah turun kinerja dengan dan instrumen sebagainya. tersebut Nah, menjawab tantangan itu saya katakan insya Allah saya sanggup karena saya mencintai dunia perzakatan. Nah, sehingga dimulailah episode itu. Jadi sebagai kepala pusat yang baru, saya itu dikasih mandat itu men-set up kelembagaan, orangnya seperti apa, isi strukturnya seperti apa, nah itu diserahkan. Sehingga akhirnya pada saat itu kita buat menjadi 3 kelompok, ada kesekretariatan, ada yang menangani kajian dan ada yang menangani publikasinya. Karena kan kita perlu juga mensosialisasikan kepada publik. Nah, akhirnya dari situlah kemudian saya melakukan rekrutmen secara bertahap tentu, karena tidak bisa sekaligus karena kita mengerjakan pekerjaan secara bertahap. Nah, yang pertama kita kerjakan itu adalah Indeks Zakat Nasional. IZN jadi waktu itu kita memberi nama Indeks Zakat Nasional karena itu adalah nama yang paling tepat dan rasanya belum ada di dunia istilah itu. Nggak ada tuh istilah National Zakat Index itu belum ada.
Nah, Pioneer kita ya. Ya. Nah, sehingga akhirnya kita bersepakat. Nah, terus kita lakukan FGD pendalaman ya kepada pimpinan Basnas. Setelah para model itu jadi? komisioner. Sebelum justru. Oh, sebelum. Ya, kita kasih nama indeks namanya dulu, nah baru kita isi kontennya. Oh, oke. Nah, dari konten itu kita dalami apa sih sebenarnya kebutuhan kebijakan gitu. Iya. Kemudian arah masa depan, direction, future direction itu mau kemana? Ya, ya, ya. Akhirnya dari pendalaman ketemulah begitu beberapa hal-hal substantif yang itu kemudian kita diskusikan, saya diskusikan bersama tim ya, dan pada saat itu lahirlah satu pola ya bahwa pertama indeks ini harus memenuhi prinsip ya, prinsip mulai dari simplicity-nya harus dijaga. Ya. Karena kalau terlalu complicated susah juga Yang diukur. ngisi juga susah gitu Ya, ya. nah, kemudian yang kedua dia harus measurable, harus betul-betul bisa diukur. Yang ketiga dia bisa diperbandingkan begitu. Ya, ya. Nah, jadi beberapa hal prinsip-prinsip itu dan tentu juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara Akademis ya. akademis. Nah, dan kemudian relevan dengan kebutuhan pengembangan sistem perzakatan. Ya, ya, ya. Nah, jadi dari situ akhirnya kita menyusun. Nah, ketemulah konsep indeks. Kita bagi menjadi 2 dimensi, mikro makro. Ya. Dari makro dan mikro ada indikator ada variabel. Dan kemudian yang kita kembangkan adalah konsep multi-stage weighted index. Apa itu multi-stage weighted index? Jadi indeks ini bisa dipecah menjadi indeks-indeks lagi. Gitu. Sehingga tujuannya kalau setiap komponen variabel bisa dipecah indeksnya, nanti kita bisa ngasih award, penghargaan, yang terbaik ini gitu. Ya, jadi mana daerah yang terbaik gitu ya. daerah terbaik untuk indeks ininya begitu ya. Basisnya provinsi atau kabupaten kota atau apa? Ya, pertama tentu ini basisnya adalah provinsi. Dan kalau sekarang kan sudah luar biasa Udah ya, bahkan ya. sampai ke lembaga sekarang ya. ini perhitungannya. Ya, karena dulu kan kita masih ada keterbatasan dan baru. Ya, Nah, kemudian pilot project itu di 15 provinsi pada saat itu. Nah, sehingga 15 provinsi inilah kemudian kita bisa mengukur, Indeks-indeksnya ya. indeks-indeks. Nah, sehingga dan ternyata itu relevan karena penting kan, relevan dengan apa yang diperlukan pada saat itu. Nah, sehingga Pak Bambang Sudibyo waktu itu juga suka menanyakan gimana progres perkembangan. Nah, terus nanti beliau lihat, oh kalau nilai ininya turun berarti kita harus melakukan apa treatment. Nah, sehingga itu menjadi semacam policy direction. Jadi kita yang mengarahkan kebijakan, tapi kita punya basis data yang akurat. Betul. Nah, sehingga dari situlah kemudian kita kembangkan dan kita sepakat bahwa per 3 tahun akan kita evaluasi instrumennya instrumennya. Makanya nanti ada versi 1.0, 2.0 begitu. Ada versi ketiga sekarang. Jadi ini kan bukan Quran ya, nggak boleh dirubah. Kalau ini kan indeks bisa dirubah gitu ya. Tetapi juga perubahannya bukan berarti jadi hilang, nggak ada continuity-nya, nggak ada keberlanjutan. Ya, ini berlanjut tapi ujungnya nanti lebih meningkatkan detail, kualitas, lebih komprehensif, lebih merefleksikan gitu ya. Sehingga akhirnya sampai hari ini alhamdulillah indeks ini banyak membantu ya dalam mengkonstruksi pemikiran dan kebijakan ya, bagaimana zakat itu kemudian harus dikelola. Dan dari indeks juga kita punya data jadinya. Data lembaga berapa yang berarti apa aja yang secara umum secara umum terhitung dalam IZN secara umum dalam IZN ini kalau kita bicara makro ya, waktu itu kita memulainya dengan 3 hal. Nah, pertama dimulai dari dukungan pemerintah. Ya, dukungan pemerintah ini kita bicara aturan, regulasi, kita bicara dukungan anggaran. Nah, kemudian komitmen dan itu clear anggarannya berapa. Nah, yang kedua adalah dari database. Karena kita belum punya nih database yang dalam hal reliable. Apa? Database-nya itu adalah pertama dari sisi jumlah muzaki, ya, muzaki individu dan muzaki perorangan maupun muzaki badan atau muzaki perusahaan. Ya, karena kita pengen punya data yang
clear. Misalnya kalau di satu daerah 0,2 hanya 12% misalnya, artinya dari 100 muzaki cuma 12 yang bayar zakat dari lembaga. Nah, pemetaan itu penting karena kita nanti bisa menghitung potensi dan kita bisa menghitung berapa yang bisa dihimpun sebenarnya dari itu zakat. Jadi begitu. Nah, termasuk yang badan perusahaan. Ada berapa jumlah badan usaha di satu wilayah, terus kita lihat. Nah, itu yang dari sisi makronya. Nah, kemudian kalau yang dari dimensi mikronya itu ada dua. Ya, indikator pertama adalah core business, bisnis proses dari lembaga zakat. Oke. Apa bisnis proses lembaga zakat? Pertama penghimpunan. Ya, jadi berapa? Kemudian terhimpun. Yang kedua, jadi bicara jumlah dan growth. Jadi tahun kemarin kita, berapa, tahun sekarang berapa gitu ya. Kemudian yang kedua bicara penyaluran. Ya, kemudian yang ketiga bicara pengelolaan. Nah, pengelolaan ini misalnya sertifikasi ISO. Ya, sudah apa belum? Sudah atau belum? Ya, tata kelola lah ya, governance ya, dan juga berkembang. ISO-nya bukan hanya ISO yang biasanya kan 9001 2015 misalnya tuh. Yang untuk lembaga jasa, lembaga sosial misalnya yang relevan kan itu. Tapi juga ada ISO-ISO yang lain misalnya keamanan data ISO 27000, anti gratifikasi ISO 31000. Itu artinya penambahan ISO menjadi poin tambahan begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pelaporan. Reporting. Nah, itu bicara laporan keuangan yang teraudit. Apakah di opininya wajar atau WTP sekarang dulu WTP sekarang wajar. Atau wajar dengan pengecualian atau disclaimer misalnya. Nah, termasuk dalam konteks reporting ini juga selain audit keuangan juga audit syariah. Ya, apakah available kemudian atau enggak. Transparansi pada publik itu juga penilaian. Ya, itu termasuk ke dalam website, kategori bahasa Inggris, itu ke dalam pelaporan. Jadi sejauh mana publik bisa akses. Pokoknya ada semua detailingnya. Nah, itu tapi core business. Nah, yang keduanya itu adalah selain proses bisnis di lembaga zakat, juga yang kedua dampak zakat. Nah, dampak itu kita penilaian, ada 3 hal. Terhadap dampak zakatnya itu ya. Karena itu penting kan. Betul. Orang sering nanya, ini kalau saya berzakat lewat lembaga Anda, apa dampaknya buat mustahik? Oh, sudah kita bantu mustahik jadi lebih baik. Ya itu kan klaim, menurut kita. Nah, bagaimana basis datanya? Makanya kita ada 3. Kita pakai yang indeks kesejahteraan CBS karena kita nggak usah nyari lagi lah kan saya sudah buat gitu sudah dipakai dan sudah proven. Nah, sehingga itu kita pakai indeks kesejahteraan Basnas. Yang kedua modifikasi IPM. Tapi khusus aspek pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi yang pertama kali riset ini juga adik kelas kita, Muhammad Soleh Nurzaman. Oh, Deden. Ya, Kang Deden. Nah, akhirnya dia kan saya rekrut jadi wakil kepala Puskas loh. Iya. Karena dia yang pertama mengkaji dampak zakat. Nah, dulu saya nyaranin ke dia. ini jarang nih, belum. Akhirnya beliau buat itu, jadi beliau riset perdana tuh di dunia ya. Nah, ini kita adopsi itu pendekatannya beliau ya untuk modifikasi IPM. Nah, kemudian yang ketiga adalah indeks kemandirian. Jadi sejauh mana para mustahik itu punya kemampuan bertahan daya tahan mustahik pada jangka panjang. Nah, ini kan potensi dia bertransformasi menjadi muzaki. Naik kelas. Nah, jadi itulah. Sehingga kalau bicara zakat ya ini aspek-aspek harus diperbaiki, dibenahi. Jadi semua proses, impact, ya. Nah itu dan ini pendekatannya adalah outcome based. Jadi gini, ini memotret hasil, memotret dampak. Iya betul. Kayak pengelolaan, pokoknya segini, ini potretnya. How to-nya, bagaimana caranya itu dipikirkan masing-masing. Jadi ini hanya ngasih hasil akhir, ya. Jadi ini motret hasil akhir. Nah, bagaimana proses mencapai hasil akhir ini? Nah, inovasi kita kreativitas sendiri, dari masing-masing lembaganya jadi kita dipaksa untuk berpikir. Saya kira itu bagus juga ya supaya daerah yang signifikan naik yang tinggi
mungkin bisa jadi inspirasi bagi yang lain ya. Kok Iya. bisa? Saya hanya segini tapi kamu bisa segini, ngapain aja gitu kan. Iya. Iya, jadi kita potret. Nah, begitu dapat potret, nah mereka kreatif lah, gimana nih berpikir dia. Jadi Iya. ternyata dari situ dan dalam prosesnya juga kita waktu itu saya masih ingat tuh ngundang berbagai lembaga dari BPS, Bappenas. Dalam kita prosesnya undang, ya. dalam proses Mengkonstruksinya atau dalam proses itu. diseminasinya. Ini sebelum resmi dirilis, Oke. itu ada semacam kita meminta dalam satu FGD untuk meminta masukan Ya. sebelum dirilis. Gitu. Kalau udah dirilis itu waktu itu dirilisnya di kampus UI. Karena pada saat itu di kampus FEB UI kita mengadakan konferensi zakat yang pertama, Icons. Oke. Nah, dan kemudian di akhir tahun bulan Desember waktu itu, nah sekalian diluncurkan oleh Pak Bambang. Oke. Karena ya waktu itu kita pakai kampus UI karena kita lihat kan kiblat FEB-nya di situ Iya, pada saat itu, betul. sehingga ini kita pakai di kampus UI. Jadi seperti itu kondisi saat itu. Nah, dari situ begitu kita melihat ternyata ini menarik, akhirnya jadi addicted. bikin indeks. Bikin indeks. Jadi akhirnya kita masuk kemana lagi nih yang perlu pemberdayaan. Nah, sebelum ke sana Pak Irfan, sebelum nanti indeks apa lagi itu nanti kita diskusikan. Iya. Tapi yang IZN dulu nih Pak. Itu kan tadi penilaiannya berbasis apa? Provinsi ya? Ya, jadi Provinsi. jadi ada agregasi ya. Jadi prosesnya itu kita nilai dari bawah naik ke atas. Apakah kemudian tadi kan dikatakan bisa membandingkan ya? Apakah itu dimaksud membandingkan sekarang dan tahun lalu atau membandingkan provinsi satu dengan provinsi yang lain? Semua. Berarti itu misalnya ya, saya ingin tahu IZN berdasarkan provinsi ya, tahun 2023 gitu ya. Terus kemudian 2024 dihitung lagi berdasarkan provinsi. Berarti dia akan berkompetisi supaya tidak menjadi paling bawah gitu kan? Iya, betul. Karena kita tahu kan. Karena kita bisa ukur Aceh sampai Papua. Kita bisa lihat nah setiap provinsi ini performanya gimana. Gitu. Dan performa mereka mempengaruhi performa nasional. Karena nasional kan sebenarnya pada akhirnya adalah akumulasi dari semua kinerja provinsi. Tapi pengalaman ya ketika sudah berapa tahun menghitung IZN ya, bagaimana rasa kompetisi yang muncul di provinsi ya, yang kemudian merasa bahwa kok saya jelek ya, kemudian dia berusaha, kemudian dia tahun depannya bisa naik lagi. Ada pengalaman-pengalaman menarik? Pengalaman pertama di Rakornas 2017 pada saat diumumkan protes semua provinsi. Saya tidak terima. Saya nggak terima nilainya gini. Terus kita buka datanya. Nih Pak, segini ini data dampak mustahiknya ini. Begitu kita sodori, mereka baru oh iya. Saya memang nggak punya data Muzaki misalnya, sehingga nilainya 0. Selalu begitu. Oh, saya cuman punya ini, database masih manual di buku-buku, masih ditulis, belum computerized misalnya. Sehingga susah kita melakukan validasi misalnya. Wah, itu lucu, seru. Jadi Rakornas 2017 itu pada saat itu karena kita memperkenalkan pertama kali indeks zakat ya, bagaimana cara wah itu pertanyaannya luar biasa. Gitu ya. Waduh, saya ditunjuk-tunjuk karena paling muda sendiri kan. Ketua Basnas senior semua. Ketua Basnas itu senior semua. Nah, sehingga kita jelaskan perlahan. Nah, akhirnya baru tuh tersadar. Oh, ternyata memang kita kelemahan di sini. Karena saya tanya, sekarang apa bukti bahwa pengelolaan zakat Bapak udah transparan? Itu kan perasaan Bapak sih. Tapi nggak bisa ditunjukkan secara real. Ada gitu evidence misalnya laporan keuangan yang teraudit ada nggak? Sertifikasi manajemen ini ada nggak? Nggak ada semua jawaban. Jadi bagaimana kita bisa mengklaim punya tata kelola yang baik misalnya? Nah, sehingga akhirnya disitulah kemudian terjadi dialog. Tapi karena semuanya punya spirit yang sama, jadi memang saling membantu. Jadi akhirnya saling inilah pada saat itu saya melihat, saya yakin juga suasananya juga saat ini begitu juga. Jadi pada saat itu ya akhirnya semua saling ini, dan beberapa daerah yang
dia betul-betul memperbaiki, melakukan perubahan beras, itu luar biasa kinerjanya. Gitu ya. Ada misalnya ada Contoh inilah. contoh itu. Ingat ini kita bicara ke kelas kita Dr. Rashid Soeharto yang Rashid. ya kan dia ketua Basnas Siak waktu itu. Nah, beliau luar biasa ininya. Approach-nya perubahan yang dilakukan setelah tahu bahwa jadi ada improvement yang sangat signifikan gitu. Akhirnya rankingnya naik di kemudian hari. Jadi artinya maksud saya ketika setiap daerah termotivasi, betul. Ya, nah dan ketahuan juga daerah yang tidak perform, gitu. Dan mungkin ada yang turun juga ya. Iya, ada yang bermasalah dan akhirnya semua ketahuan karena memperkenalkan itu. Iya. Nah, sehingga akhirnya semua ingin melakukan perubahan seperti apa. Nah, akhirnya di situ ya udah kita buat apps-nya sekalian. Jadi apps. waktu itu internal lah untuk internal Basnas. Jadi mereka tinggal input data langsung muncul infografisnya. Oh, oke. Jadi kita buat itu kemudian di Basnas menjadi integrated semua ya. Betul. Nah, sehingga itu yang kita lakukan begitu Mas Prof Radit. Biasa. Orang kalau datang ke bank bawa duit 100 juta nih kita nggak kenal siapa tellernya, kita nggak kenal siapa CS-nya, tapi kita percaya aja ngasih uang 100 juta. Bahkan rela ngantri untuk naruh uang. Kita belum pernah tuh ngantri buat bayar zakat.